bawa kamera kasih coba dan tiba-tiba suka. Udah deh itu tabungan habis semua. Kayak waktu ngelakuin itu bener-bener nggak ngeliat pengen cari uang apa nggak ada. Jadi dari dulu udah bikin tuh brand namanya Junia Fotografi, nominal udah bikin. Jadi centilnya udah dari zaman dulu gitu kan. Ingat banget deh zaman bangun fotografi ini masih tuh kena masa-masanya kita tuh branding lewat majalah, pasang iklan satu page yang berpuluh-puluh juta itu kan. Oke, lalu berarti kan di dunia printing pada saat itu cukup lama ya, berarti udah 4 tahun, setengah 4 tahun lah, 3-4 tahun. 4 tahun, oke, berarti belum jadi fotografer. Belum, tapi ya kalau mau tahu kapannya prosesnya pas dari situ lah, setelah 4 tahun itu. Oke, ada satu hal yang sebenarnya cukup membuat kamu sangat dikenal, yaitu ini sebuah bukan gerakan sih, hands in frame. Oh, oke. Iya, hands in frame. Iya sempat di tahun I think pas kapan itu ya? Agak lupa sih, antara mungkin 6 tahun lalu kali ya. Itu sebenarnya kan zamannya Instagram, mungkin zamannya kalau sekarang kita ke tempat kopi kan udah banyak banget. Tapi pada saat itu kan nggak banyak ya. Lagi sempet momennya mulai ada nih beberapa coffee shop yang serius di Jakarta. Nah waktu itu juga zamannya Instagram lagi berseni banget nih, orang-orang yang main Instagram kayak artsy semua kan. Itu eranya itu aku kayaknya bikin sebuah hashtag hands in frame itu iseng. Itu udah jadi fotografer dong sebenarnya. Udah kan karena kerjaan fotografer harus main sosial media, makanya waktu itu dari Facebook peralihan ke Instagram tuh dari awal udah mainin banget tuh. Dari zaman Instagram baru-baru nongol tuh udah main sebenarnya. Oke. Nah, aku ada gambarnya nih. Waduh. Nah, ini hands in frame ya. Ini aku lihat dari Instagram ya. Ya. Oke. Jadi aku baru tahu benar-benar sebenarnya hands in frame itu literally hands in frame. Artinya fotonya ya ada tangan di dalam frame gitu. Jadi yang penting bukan mukanya, bukan badannya, tapi tangannya. Iya. Dan melakukan aktivitas. Iya. Oke, jadi seperti inilah ya, pokoknya ada tangannya. Oke, kenapa kepikiran membuat seperti ini dan menggalakkan hashtag seperti ini hand in frame? Awalnya itu waktu zaman Instagram, aku bisa bilang Instagram zaman dulu kan art banget nih. Jarang tuh ada foto selfie, foto OOTD itu nggak ada at that time. Kayak semua lebih berbau seni, komposisi, dan banyak banget yang main Instagram itu kayak orang-orang graphic designer lah atau fotografer. Jadi ini tuh salah satu bentuk gerakan yang tadinya nggak gerakan sih. Personally pengen bisa bercerita lewat foto. Misalnya aku lagi beli sesuatu, suka aku foto. Lagi ngafe, lagi ngapain, bercerita tanpa harus kasih lihat sosok mukanya kayak gimana gitu. Awalnya gitu kalau dilihat. Jadi dan waktu itu ada Instagram namanya VSCO Good kalau nggak salah, yang dia itu merepost foto-foto bagus di Instagram. Jadi kita bisa banyak lihat referensi lah. Terinspirasi dari situ, cuma bedanya syaratnya harus pakai tangan. Nah itu kan agak challenging ya. Berarti kan butuh orang fotoin atau gimana cari kita bisa foto. Ya itulah. Jadi tapi pada saat itu emang sempat booming banget sampai kayak kalau sekali di tag sama hands in frame ini itu bisa gaining followers banyak banget waktu itu. Asal sekali ke tag bisa naik 200 followers gitu lah. Iya. Karena pada saat itu ini sesuatu hal yang maksudnya satu seni baru ya. Iya, tren baru ya. Iya, sometimes kadang-kadang ada yang tangannya obvious. Gitu kan kayak gini. Tapi kadang-kadang kayak gini tuh aku baru sadar ada tangannya di sini lagi megang. Wajib, kalau nggak ada nggak bakal di repost. Harus ya, yang penting harus ada tangannya. Iya. Waktu itu. Ya cuman emang proses booming itu aku bisa bilang mungkin karena community-nya aja yang berkembang sih. Dibantu juga sama teman-teman yang waktu itu awalnya aku iseng ajak mereka bantu-bantu repost dong jadi moderator. Itu kayak masih anak-anak kuliah gitu. Jadi mereka ya willing to help. Emang kita lakuin ini bukan buat ajang cari uang apa, nggak ada sih, emang for fun aja waktu itu. Emang suka aja and for fun, salah satu bentuk ekspresi di dunia fotografi ya. Dan ternyata justru itu bisa dibilang menjadi salah satu tren. Iya gitu sih kira-kira. Oke. Nah berarti dari sejak kamu di dunia printing tadi sampai kamu jadi fotografi itu berapa tahun? Apakah masih dijalankan barengan atau gimana?
Jadi lumayan cepet. Jadi waktu tadi masih di printing company, terus suka fotografi gara-gara ada temen yang kalau bahasa fotografer tuh diracunin lah ya. Jadi temen yang sifatnya kenal karena dia sebagai klien lah, klien yang dia geraknya di dunia wedding fotografi. Terus dia mulai kayak bawa kamera kasih coba dan tiba-tiba suka. Udah dia tuh tabungan habis semua beli kamera, beli lensa. Beli kamera, lensa. Aduh, zaman itu apa ya? Kamera tuh jujur dulu mahal banget. Mahal banget dan jarang lah, bukan sesuatu yang kayak sekarang dengan mudah orang melabelkan diri dia fotografer gitu. Karena untuk beli alat itu mahal. Tapi emang aku di dunia fotografi tuh udah di era digital ya. Jadi nggak ngalamin yang namanya film lah apa belum sih. Jadi udah keburu era digital, zamannya Facebook page tuh. Jadi ya prosesnya mungkin emang berjalan secara nggak langsung. Dari 4 tahun itu langsung jadi fotografer nggak lama. Kapan akhirnya memutuskan untuk menjadi full time photographer? Ya jadi karena gini, mulai zamannya ada Facebook page dan kebetulan belajar grafik kan demen kan. Jadi dari dulu udah bikin tuh brand namanya Junia Photography, Nomina udah bikin. Jadi centilnya udah dari zaman dulu gitu kan. Bikin brand sendiri, bikin Facebook page dan mulailah. Padahal belum ada klien waktu itu. Belum. Jadi kayak gimana ya? Once kita punya sesuatu kan kita mimpin dulu, kita bikin dulu. Gue pengen punya namanya ini gitu. Jadi mulai foto-fotoin dari apartemen. Anaknya bos saya tuh, saya emang demen anak kecil, demen foto anak gitu. Jadi foto-fotoin, masukin ke Facebook page saat itu dan termasuk bawa tren foto outdoor atau candid ke Indonesia karena kalau waktu itu ya foto baby itu masih bisa dibilang sifatnya studio dan studionya pun yang lebih kaku lah ya. Iya. Jadi ya kayak foto saya zaman dulu lah, kalau lihat foto kecil paling cuma bludru duduk. Boneka satu gitu kan. Masih mending nggak ada boneka sama sekali, cuma bayinya doang. Lightingnya juga begitu aja yang pakai payung-payung kan. Iya betul. Jadi emang pas lagi itu trennya pas banget, bawa tren walaupun awalnya tidak bisa diterima sama orang kayak kok aneh sih fotonya candid outdoor, foto kok nggak pakai lighting gitu loh. Jadi saya memanfaatkan outdoor, memanfaatkan nuansa apa ya, kayak real lah apa yang ada dijadiin foto candid gitu. Ya, tapi kebetulan booming aja saat itu. Iya, nggak ada yang kebetulan nih sebenarnya. Mungkin kita bisa bilang kebetulan ya, tapi saya yakin itu pasti karena persiapan bertahun-tahun yang memang sudah kamu lakukan. Aku baru tahu loh. Kalau tadi kamu bilang bahwa ternyata, ntar ya, aku tunjukin nih. Aku udah, ini Juno Production. Ya kan, nah jadi Juno Production ini, kalau tadi kamu bilang ada Nomina, ada Junia, ada Juno Project juga. Juno Project. Jadi ini sebenarnya sudah diciptakan sebelum waktu itu kamu udah ada klien-klien yang seperti sekarang. Junia dan Nomina iya. Kalau Juno Project itu baru lahir sekitar 4 tahun lalu lah. Jadi sebenarnya yang dua itu benar dari awal-awal aku udah siapin. Emang udah ngebayangin nih, nanti seru nih, dan udah dipisah jadi 2 ya. Yang Nomina ini kan yang untuk wedding, satu lagi untuk baby family. Yang ini untuk baby dan family. Karena bisa dibilang dulu mungkin orang awal-awal kenalnya baby photographer, lebih dikenalnya gitu. Ya makanya dipisahin. Iya, tapi kan nggak mudah ya, dalam arti kan fotografer itu menjadi apa ya? Sekarang banyak banget sebenarnya orang yang menjadi fotografer karena mereka juga dari hobi akhirnya jadi profesi. Nah, tapi kan untuk bisa mendapatkan klien, untuk bisa menjadi fotografer ternama, berarti kan butuh orang pertama yang memberikan kepercayaan ke kamu, yang akhirnya jadi portfolio dan akhirnya udah tuh menggulung tuh. Tapi kan to get the first one who trust you is not easy. Iya, setuju. Jadi waktu itu gimana caranya kamu membangun portfolio? Waktu itu ya itu awal-awal fotoin teman, fotoin kayak anaknya bos saya, justru kebetulan kan kayak waktu ngelakuin itu benar-benar nggak lihat pengen cari uang apa, nggak ada. Pure cuman pengen berkarya aja gitu. Nah, mungkin dari situ berkarya terus punya medianya nih, punya Facebook page yang bisa kita upload. Kalau zaman sekarang mungkin Instagram lah ya. Nah itu walaupun digital saat itu belum sampai kayak sekarang, tapi kan seenggaknya udah dipermudah gitu. Karena ingat banget deh zaman bangun fotografi ini masih tuh kena masa-masanya kita tuh branding lewat majalah, pasang iklan satu page yang berpuluh-puluh juta itu kan. Iya ngalamin yang fasenya dimana kita harus beriklan lah.
Oke. Karena kan masih transisi tuh digital Iya, iya, pelan-pelan iya. sampai kayak sekarang gitu. Betul. Masih harus pameran juga. Banget. Justru aku Junia Fotografi itu salah satunya kita pameran dulu di Plaza Indonesia. Udah lama banget sih. Kita sewa kayak dia punya tempat yang nggak dipakai, toko yang lagi renovation itu sekitar berapa meter, kita bikin instalasi gitu. Ya jadi termasuk tipe yang berani explore lah. That's why. Puji Tuhan. Dan itu mahal banget kan. Pertama Mahal untuk banget. nyewa tempat, kedua untuk bikin instalasi, udah gitu set up, dan belum tentu dijamin bakalan dapet klien juga kan. Bisa jadi mereka cuma datang lihat-lihat doang. Mahal. Dan itu terjadi. Jadi kayak bukan berarti dimulai dengan sebuah bukan dimulai dengan yang kayak modalnya besar, enggak sih, tapi karena dengan yang pas-pasan itu mencoba untuk beraniin. Dan tadi kan sempat ngomong tuh bahwa untuk kita lakukan yang terbaik belum tentu dinikmati saat itu. Nah itu aku setuju banget. Jadi waktu pameran kayak 2-3 bulan kok nggak ada efeknya nih. Waduh, pusing juga nih, udah spend sekian banyak gitu. Tapi turns out ternyata yang namanya baby photography itu kan, misalnya nih habis merit, terus orang kan biasa baru hamilnya setelah kapan. Terus nanti dia lihat baru inget, oh dulu aku pernah lihat nih, oke aku kontak deh. Jadi kayak perlu butuh waktu, nggak semudah itu gitu. Jadi setahun kemudian sih lumayan berasa, begitu tanya, oh lihat dari pameran dulu. Nah itulah. Oke. Ya, jadi ya again selalu ya kita harus, yang penting jangan menilai hari dengan apa yang kita tuai, tapi hitunglah hari dengan apa yang kita tabur di hari itu. Keren. Karena kalau asalkan kita fokus dengan menabur yang terbaik, ya suatu hari pun kalau kita naburnya dengan baik dan kita pelihara dengan baik, pasti kita akan menuai juga. Betul, bisa. Benar nggak? Ya dalam hal ini ya kamu bikin exhibition nggak langsung di hari itu, nggak langsung di bulan itu, beberapa bulan kemudian, bahkan mungkin beberapa ada yang 1 tahun kemudian. Ada juga orang yang akhirnya mengontak kamu dan karena waktu itu sempat lihat di exhibition itu. Iya, benar. Oke. Ini baru saja terjadi di tengah pandemi ini nih. Bagaimana kamu bisa tetap berkarya di tengah pandemi ya? Deg-degan nggak ketika pertama kali foto banget cucu presiden? Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya